sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini yang sudah hampir sekitar 2 bulan kita off ya, berkaitan dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kita lanjutkan kembali untuk meneruskan kajian kita. Masih kita membahas tentang fiqhul munakahat, yaitu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perkawinan atau pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga berlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan terkait tentang arkanun nikah, tentang rukun pernikahan, perkara-perkara yang harus ada, yang dengannya pernikahan itu dianggap sah dalam sudut pandang agama. Kemarin kita buka dengan 2 kitab yang kita bahas. Pertama adalah Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan yang kedua kita ambil dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim ya, ini syarah dari kitab Fiqhus Sunnah. Jadi Sahih Fiqhus Sunnah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas ya, bahwa rukun pernikahan itu ada 4. Tanpa salah satu di antara keempat ini tidak ada, maka para ulama menyatakan pernikahan itu tidak sah. Yang pertama adalah adanya wali, karena sepakat di kalangan para ulama mensyaratkan bahwa pernikahan itu harus ada walinya. Tidak sah nikah tanpa kehadiran atau tanpa ya, wali dari pihak istri. Yang kedua ya, syaratnya itu adalah syahidaini, 2 orang saksi minimal. Harus ada orang yang menyaksikan, sehingga tidak boleh pernikahan kok meneng-meneng. Pernikahan meneng-meneng, kamu sudah nikah sudah, kapan kemarin, di mana, di ladang. Sopo seni-seni rawon yang ngomong luru-luru enggak bisa. Harus ada saksi minimal, yaitu 2 orang saksi yang adil.
Bahkan dulu kita bahas agak panjang lebar bahwa saksi ini sebisa mungkin minimal 2 orang. Lebih dari 2 orang akan lebih baik. Semakin banyak yang menyaksikan akan semakin baik. Semakin baik orang yang menyaksikan, pernikahannya pun akan semakin baik. Maka ibu bapak ya, kalau di antara ibu bapak sekalian punya putra putri dalam pernikahan, jangan sembarang untuk menjadikan orang sebagai saksi. Hadirkanlah saksi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena di antara para ulama mensyaratkan syahidaini adlin, 2 orang saksi yang adil. Adil di situ artinya adalah orang-orang yang memang bisa menjalankan agama mereka, bukan asin, bukan para pelaku maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah adanya akad, ya, akad atau sighah, ya, akad dalam bahasa kita di Indonesia ini yang familiar dengan istilah ijab qabul. Ada yang menyebut ijab kabul, ada yang menyebut ijab qabul. Ya, dua-duanya sama, akad. Akad harus ada. Meskipun ketika pasangan mempelai itu ternyata tidak bisa berbicara, maka ia bisa dengan berisyarat. Dan isyarat itu termasuk akad. Dengan isyarat yang difahami dan disepakati. Dulu kita bahas bersama. Ya, isyaratnya itu difahami dan disepakati. Contoh, ketika walinya mengatakan kepada mempelai laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Karena mempelai laki-laki itu bisu, tidak bisa berbicara, maka boleh dengan isyarat. Isyaratnya mesti 2 hal yang dipenuhi. Pertama, isyarat yang difahami dan disepakati. Contoh, ketika mempelainya kemudian mengatakan, aku terima nikahnya, aku terima, itu orang-orang Jawa, orang Indonesia ya, sepakat memahami aku terima dengan menganggukkan kepala ya begini ya. Orang paham, oh ketika kemudian isyaratnya begini, maka berarti dia menerimanya. Karena ada, saya lupa, di suatu negeri itu berbeda dengan kita. Kalau iya, tempat kita begini, kalau tidak begini. Tapi ada yang kalau tidak itu begini, kalau iya begini. Ya, kita hati-hati kalau datang ke tempat itu. Saya lupa di sebuah negara, ya, sebuah negeri itu. Jadi kalau iya itu justru dengan menggelengkan kepala. Ya. Tapi kalau tidak itu justru mangkuk begini. Maka dengan isyarat yang dipahami dan disepakati itu termasuk akad. Para ulama mengecualikan itu hanya khusus untuk mempelai yang mempelai itu tidak bisa berbicara. Ketika mempelai itu bisa berbicara, maka tidak boleh menggunakan isyarat, harus dengan menggunakan akad dengan sighah, dengan ijab dan qabul. Itu yang ketiga. Rukun yang keempat itu adalah mahar, ya, adanya mahar atau mas kawin. Ibu bapak, ini yang akan kita baca ya, berkaitan tentang mahar ini. Ibu bapak rahimahullah, malam hari ini kita bahas terkait tentang as-shadaqah
ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Ta'rifuhu wa hukmuhu, pengertian dan hukumnya. Beliau mengatakan as-sadaqu istilahan iwadun fin nikahi au nahwihi. As-sadaq, ya sadaq, mahar, ini secara istilah artinya adalah iwadun, iwad, ganti, ya ganti, fi nikahin, dalam sebuah pernikahan, au nahwihi, atau selainnya, bi fardhi hakimin, yang itu difardukan, diwajibkan oleh hakim, au taradihima, atau karena keridhaan dari keduanya. Wa yusamma mahron, ini dalam akad nikah lebih familiar dengan sebutan mahar. Bahasa Indonesianya mas kawin, bahasa Jawanya apa? Bayar tukang, kok bayar tukang, ya, bayar tukang, ya. Mas kawin atau mahar. Wa ajron, atau ajron, upah. Wa faridatan, au faridah, kewajiban. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu. Ini makna dari as-sadaq atau mahar. Wa maksud tasniyah atau bisodaki, mahar itu disebutkan dengan sadaq, artinya kejujuran. Kenapa disebut dengan istilah sadaq? Karena annahu yash'uru bisadaqi rughbati zauji fi zaujati. Karena ya disebut sadaq artinya kejujuran, karena dengan sadaq ini, dengan mahar ini, seseorang menyatakan kesungguhannya. Seorang laki-laki menyatakan kesungguhannya untuk menikahi seorang perempuan. Kesungguhan itu dibuktikan dengan sebuah pemberian. Nyoto kalau sudah sungguh-sungguh, sudah tenanan, maka kemudian ya mempelai laki-laki memberikan sesuatu yang disebut dengan mahar. Wal mahru wajibun 'ala rajuli, ya 'ala rajuli bin nikahi awil wad'i bi ijma'il ulama'il muslimin. Maka mahar, ya pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan hukumnya adalah wajib. Mahar hukum yang diberikan oleh seorang laki-laki berkaitan dengan bin nikahi, berkaitan karena pernikahan yang ia jalani. Artinya ketika seorang laki-laki melangsungkan akad nikah, maka mahar itu sesuatu yang diwajibkan, tidak boleh tidak. Awil wad'i, atau ketika seorang laki-laki mengumpuli istri atau istrinya ketika atau setelah ia menikahinya. Maka para ulama menganjurkan seandainya ada seorang calon suami menikahi seorang perempuan, kebetulan maharnya itu diutang, dan ini kan jarang-jarang terjadi di Indonesia, jarang pokoknya. Ya, tapi apakah ada? Ada. Jika memang kemudian suami itu memberi mahar kepada perempuan, ya, kepada calon istrinya, dan maharnya itu adalah dihutang, maka sebelum sang suami itu ya menggauli istrinya setelah akad nikah, maka ia harus memberikan sesuatu kepada istrinya.
Apakah itu bagian dari maharnya atau pemberian yang lain? Itu anjuran dari para ulama, bukan polos-polosan. Itu bahasa kita ya. Ini kan orang Jawa kan mengatakan jane ora wudu tenan nek kudu dengkul totok kan gitu. Kalau seandainya mahar itu tidak tunai diutang, maka ketika akad nikah sudah dilangsungkan, sang suami ya akan menggauli istrinya, maka sebaiknya semestinya ia memberikan sesuatu kepada istrinya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya ora kitung gedang salirang atau apalah ya, ada sesuatu yang diberikan. Wala yahdutsu fi sihhatil ijma'i ma taqaddama man tazwijul hanafiyati wasyafi'iyati isqatil mahri. Kesepakatan ulama ini tidak menggugurkan pendapat di kalangan para ulama yang membolehkan pernikahan dengan tanpa adanya mahar. Tapi ini perlu tafsil, perlu rincian. Karena mahar itu nanti ya, dalam pembahasannya tidak mesti berwujud material ya. Material itu materi, jangan bayangkan material itu wedi sarit, bukan ya. Nanti kalau material berarti waktu sarit, materi artinya. Jadi bisa sesuatu yang diberikan berupa materi atau non materi. Fa innahum jami'an fi hadil halati yujibuna mahrul mithlu. Karena di antara para ulama ada yang membolehkan ya tanpa mahar, tetapi itu tidak menggugurkan kesepakatan ulama, ijma para ulama ya yang berpendapat bahwa mahar itu hukumnya adalah wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Faqad taqaddama annal mahra syaratun fi sihhati aqdin nikah. Ya, karena di awal tadi kita sampaikan bahwa penjelasan yang masyhur di kalangan para ulama bahwa mahar itu menjadi syarat sahnya pernikahan apapun maharnya. Imma musamma mafrudhon au maskutan, baik mahar itu nanti disebutkan ketika akad nikah atau tidak disebutkan. Ya, di antara para ulama terjadi khilaf. Apakah mahar itu perlu disebutkan dalam pernikahan atau tidak perlu disebutkan? Menyebutkannya saja beda daerah beda. Ibu bapak, saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman ya. Kebetulan teman ini dimintai tolong untuk memberikan mahar tetangganya laki-laki, kemudian menikah dengan seorang wanita ya, dengan wanita beda kabupaten bahkan beda provinsi ya. Teman saya ini mengatakan begini, wes aku kapok railo. Kapok railo itu apa bahasa Indonesianya? Pokoknya ndak akan lagi ya. Dia cerita, saya itu pernah memberikan mahar ya, dimintai tolong, isine ora karu-karuan, malunya ndak karu-karuan. Kenapa? Karena ketika pemberian mahar itu disaksikan orang satu kampung dan dicek satu persatu keasliannya. Nah itu. Jadi kata teman saya itu begini ya, maharnya apa saja? Semua disebutkan, Al-Qur'an, semuanya menyaksikan. Kaos kaki itu disaksikan ya. Itu semua disaksikan satu kampung. Dan acara besarnya itu justru ketika penyerahan mahar. Walimahnya biasa-biasa saja. Tapi pas pemberian mahar itu disaksikan dengan banyak orang. Itu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya ibu bapak, para ulama ya sepakat bahwa mahar itu menjadi sebuah kewajiban. Baik mahar itu nanti disebutkan atau tidak disebutkan ketika akad, dan itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan harus disebutkan, ada yang mengatakan tidak harus disebutkan.
wa yakunu laha mahrum mithluha fi as-sahih qani ulama. Dan memang ya pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama bahwa mahar itu sesuatu yang wajib. Kemudian ma yaslu ayyakuna mahron, apa saja yang boleh dijadikan sebagai mahar. Pertama, kullu ma jaza ayyakuna thamanan fil bai'. Yang pertama, yang boleh dijadikan mahar itu apa saja yang memiliki nilai dalam perdagangan atau dalam jual beli. Apapun yang memiliki nilai ketika diperjualbelikan, ya, mahar HP misalnya, ya boleh enggak? Boleh, cuma belum lazim saja. Ya, nanti akad nikahnya aku nikahkan engkau dengan anak putriku bernama Fulana dengan mahar HP misalnya. Bolehkah? Boleh. Karena itu adalah sesuatu yang memiliki nilai, punya nilai untuk dijual belikan. Bi ayyakunu mutamawwilan, seperti harta apapun bentuknya. Harta apapun bentuknya boleh dijadikan sebagai mahar. Tahiran, sesuatu yang suci. Tidak boleh dalam Islam mahar itu sesuatu yang najis. Maharnya babi misalnya, tidak boleh. Maharnya minum-minuman keras, ya, tidak boleh. Halalan, dan harus sesuatu yang halal, berupa harta, sesuatu yang suci, kemudian sesuatu yang halal, mutanafi'an bih, dan itu bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Adakah ya sesuatu yang punya nilai tapi sulit dimanfaatkan? Ada, ya, maharnya itu sebongkah batu yang besar, ya, didunkis kotrek, ya, sehingga rek nggo apa ini. Itu punya nilai, ya, tetapi mutanafiannya untuk mendapatkan kemanfaatan dari itu bukan sesuatu yang mudah. Maqduron ala taslimihi, lalu harta itu bisa diserah terimakan. Kal amwali, seperti ya harta apapun, wal a'radhi, atau rumah, ya, wa nahwiha, ataupun apapun yang semisal dengannya. Artinya yang pertama, ya, pengarang kitab ini beliau mengatakan bahwa yang baik yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah apapun yang punya nilai, ya, yang mempunyai nilai, bisa diperjualbelikan berupa harta apapun, ya, harta itu sesuatu yang suci, halal, dan bisa dimanfaatkan, bahkan bisa diserah terimakan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala firmankan, ya, ini di dalam sebentar, ya, Allah firmankan, ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Surat An-Nisa ayat yang ke-24, Allah mengatakan, wa akhillu lakum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Allah mengatakan, dan dihalalkan bagi kamu apapun, ya, untuk perempuan-perempuan, ya, di belakang kamu, harta yang bisa engkau upayakan. Artinya sesuatu yang berupa harta. Ini yang pertama. Yang pertama ini saya kira sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan kita, ya, biasanya berupa uang. Kalau di tempat kita, ya, biasanya berupa uang atau berupa emas, ya. Dan tren sekarang ini, ya, tren sekarang ini ada sesuatu yang mengiringinya, yang kadang-kadang, ya, kalau tidak terkendali, ya, berlebih-lebihan,
itu bisa memberatkan yang lain. Kadang ada mahar itu sakrit sendiri, ya. Jadi pas seserahan itu yang diberikan mahar dan koncone mari itu sakrit sendiri, komplit macam-macam. Tidak harus seperti itu. Meskipun tidak ada batas maksimal dan tidak ada batas minimal. Tetapi Islam itu agama yang memberikan rambu-rambu supaya tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar, karena dampaknya panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa dijadikan sebagai mahar itu adalah al-ijarah, ya, upah itu bisa dijadikan sebagai mahar. Fakullu amalin jazal istijaru alaihi jaza ja'allahu shadaqan. Nah, ini kaidahnya bagus di sini. Pekerjaan apapun yang bisa diupahkan, pekerjaan apapun yang bisa diupahkan, maka itu boleh dan bisa untuk dijadikan sebagai mahar. Seorang laki-laki, ya, ingin menikahi seorang perempuan, maharnya adalah jasa yang bisa ia lakukan. Wadzalika, ini seperti kata'limil Quran, seperti mengajarkan Al-Quran. Seorang suami ingin menikahi seorang perempuan, ya, apa maharnya? Suami itu mengajari Al-Quran kepada istrinya sampai bisa. Kebetulan misalnya istrinya mu'alaf, tidak bisa baca Quran, dan istrinya berkecukupan kaya. Lalu istrinya mengatakan pada calon suaminya, saya tidak meminta mahar apapun, saya hanya minta supaya saya diajari bisa membaca Al-Quran. Lalu suaminya ngajari Iqra dari jilid 1. Nah, ini bisa dijadikan sebagai mahar, ya. Kata limil Quran, mengajarkan Al-Quran. Wassana'i, ya, atau mengajarkan keterampilan-keterampilan yang bisa diindustrikan, ya. Seperti mengajari apa? Membuat apa namanya, ya, ngajari buat ceting misalnya, ya. Tahu ceting, ya? Ceting itu apa ceting? Nah, tempat nasi yang terbuat dari bambu. Nah, misalnya sang suami ngajari menjahit, ya, ngajari keterampilan-keterampilan, itu diperbolehkan, ya. Upah mahar, ya, mahar berupa pekerjaan yang bisa diupahkan, ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Wal hikmatu, atau suatu hikmah, berhikmah. Hikmah itu apa? Ya, hikmah itu memberikan pelayanan. Seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita. Kemudian ketika dia meminang calon istrinya, kemudian bapaknya mengatakan, kamu, ya, boleh nanti menikahi anak saya, tidak usah mahar apapun, cukup kamu, ya, menjadi pelayan, ya, di rumah kami ini selama 1 tahun misalnya. Wis kono, sawake paculi setahun, nah, itu untuk mahar, boleh. Maharnya nggak jurui lemah, macul, boleh, ya. Ini diperbolehkan. Wa hadza madzhabus Syafi'i wa Ahmad wa man adzalik Abu Hanifah wa karahu Malik. Ini Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, Muhammad Ahmad, ya, Hambali diperbolehkan. Hanya saja dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi tidak membolehkan. Imam Malik memakruhkan. Kalau mahar itu berupa upah untuk mengajari sesuatu atau berupa jasa. Wassahih, ya, kata Syekh Abu Malik pengarang kitab ini, beliau mengatakan pendapat yang insya Allah benar
Meskipun ada yang tidak membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, pendapat yang benar insya Allah jawazun nikahi alal ijarati, boleh mahar itu berupa jasa. Mahar itu berupa jasa, sesuatu yang diupahkan. Apa dasarnya? Faqad qassallahu ta'ala alaina fi kitabihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, anna syekhus salih, bahwa seorang syekh yang saleh, ya, yaitu Nabi Syu'aib yang dimaksud. Zawwaja Musa alaihissalam, Nabi Syu'aib alaihissalam menikahkan Nabi Musa alaihissalam, dinikahkan dengan putrinya, salah satu di antara putrinya, ya, maharnya, ya, bahwa beliau menikahkan bi'ihda ibnataihi, menikahkan dengan salah satu di antara kedua putrinya, wa ja'ala mahroha, dan Nabi Syu'aib menjadikan mahar yang diberikan Nabi Musa untuk putrinya, maharnya adalah ayya'mala indahu samani sinina. Maharnya adalah berupa Nabi Musa bekerja untuk Nabi Syu'aib selama 8 tahun, ya. Jadi bekerja selama 8 tahun, buruh atau bekerja menggembalakan kambing selama 8 tahun, lama sekali, ya. Kalau tempat kita sekarang ya mungkin tidak ada yang mau, rugi 8 tahun ini. Dan itu pernah terjadi, ya. Dan itu Allah Ta'ala yang telah mengkisahkan di dalam Al-Quran. Baik, kita jeda azan dulu, ya, karena pupung sana ada azan. Allah mengkisahkan Nabi Syu'aib alaihissalam ketika menikahkan salah satu di antara kedua putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Qasas ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni uridu an unkihaka ihdab natai hataini ala anta juroni thamaniya hijaj fa'id atmamta fa'in atmamta asyron famin indik. Dan ingatlah ketika Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, inni uridu an unkihaka, sungguh aku ingin menikahkanmu, ihdab natai hataini, dengan salah satu di antara kedua putriku ini, ala anta juroni thamaniya hijaj, dengan mahar kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun lamanya. Fa'in atmamta asyron, jika kamu ingin menyempurnakan sampai dengan 10 tahun, famin indik, maka itu sebuah kebaikan yang berasal dari dirimu, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu beliau menikahi putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam, maharnya bekerja kepada Nabi Syu'aib selama 8 tahun lamanya, ya. Apa bentuk pekerjaannya? Salah satunya adalah menggembala kambing, menggembala kambing selama 8 tahun. Dan itu adalah mahar, ya, mahar yang diberikan Nabi Musa alaihissalam kepada istrinya atas perintah dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa hadza ala qauli man qala, ini merujuk pada suatu pendapat yang mengatakan
inna syara'a man qablana syara'a lazimun lana syuri'a lazimun lana hatta yadulla dalilu ala irtifa'ihi wa huwa sahih. Ini merujuk kepada pendapat bahwa sesungguhnya syariat nabi-nabi sebelum kita itu bisa kita jalankan selama tidak ada dalil yang menghapus akan syariat tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan atau tidak menghilangkan syarat tersebut. Wa huwa sahih, maka ini menjadi pendapat yang lebih sahih bahwa mahar itu bisa berupa jasa, pekerjaan yang bisa diupahkan. Wa qad marra haditsu Wahibah, dulu pernah kita bahas hadis tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Dan ternyata pada waktu itu Rasulullah tidak berkenan. Lalu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki, lalu Rasulullah menawarkan laki-laki itu untuk menikahi wanita yang sedianya ingin menyerahkan dirinya supaya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika kemudian Rasulullah menanyakan kepada laki-laki tersebut, apakah ia punya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar, maka kemudian laki-laki itu mengatakan dia tidak punya. Lalu Nabi mengatakan, idhhab, pergilah kamu, faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an, karena sungguh aku menikahkanmu dengan wanita tadi, yaitu berupa Al-Qur'an. Ala takwil, ini ditakwil oleh para ulama, yang dimaksud dengan mahar Al-Qur'an itu adalah ayyu'allimaha suratun au akthar minal Qur'an. Maharnya adalah mengajarkan satu surat atau beberapa surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa mudahnya mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada mempelai perempuan. Yang ketiga, Ibu rahimakumullah, mahar bisa berupa i'taqul ammah, pembebasan dari status budak, pembebasan atas atau dari status budak. Ketika ada seorang wanita statusnya adalah budak, lalu seorang laki-laki ingin menikahinya, lalu laki-laki itu membebaskannya dengan menebusnya kepada majikannya, maka penebusan dari laki-laki itu kepada majikannya itu bisa dijadikan sebagai maharnya. Fa'an Anas, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih, disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan seorang budak yang namanya Safiyah. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Ibu bapak bisa baca tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah yang namanya Safiyah. Beliau membebaskan Safiyah ini dari status budaknya, dan itu dijadikan sebagai mahar untuknya. Waqad ajaza ayyakunal itqa sadaqan asy-Syafi'i wa Ahmad wa Dawud. Kemudian atas dasar hadis ini maka para ulama membolehkan bahwa pembebasan dari status budak atas seorang wanita itu bisa dijadikan sebagai maharnya. Dan yang berpendapat seperti ini seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, wa man'ahu fuqahaul amsar, meskipun ada beberapa ulama yang mengingkarinya, melarangnya, tidak membolehkannya. Apa alasannya?
limu'aradati lil usul, karena itu akan bertentangan dengan hukum asal dari mahar itu. Mereka yang berpendapat tidak membolehkan, alasannya apa? Alasannya adalah pembebasan budak itu berarti menghilangkan kepemilikan majikan atas kepemilikan orang lain. Pembebasan itu berarti menghilangkan kepemilikan. Sekedar menghilangkan kepemilikan itu tidak kemudian serta-merta menjadikan yang membebaskan itu bisa memilikinya. Contoh misalnya, ada seorang budak wanita miliknya seseorang namanya A. Datang B ingin membebaskan budak tadi. Maka ketika E dibebaskan, itu sekedar menghilangkan kepemilikan majikan atas wanita itu. Itu tidak serta-merta di sisi yang lain si B itu bisa menguasainya, karena dia tidak membelinya tapi dia membebaskannya. Itu alasan ulama yang tidak membolehkannya. Hanya saja kemudian beliau pengarang kitab ini, qultu, aku katakan, al-azhar, yang lebih jelas dalam masalah ini adalah jawazu ayyakunal idqu sadaqan lil hadits sabiq. Pendapat yang jelas yang terambil dari tadi adalah bahwa diperbolehkannya pembebasan budak itu menjadi mahar atasnya. Wal aslu fi af'ali sallallahu alaihi wasallam, dan dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha li ta'si, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai panutan. Illa madalla dalilun alal khususiyati, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu perilaku yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut beliau bahwa ketika Rasulullah membebaskan Sofiyah, kemudian dijadikan sebagai istrinya, pembebasan itu sebagai maharnya, itu bukan perbuatan yang khusus untuk Rasulullah, tetapi itu bisa diikuti oleh para umatnya. Sehingga ketika seseorang membebaskan budak lalu itu dijadikan sebagai maharnya, maka itu diperbolehkan. Nabi melakukannya, dan itu bukan perbuatan yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kekhususan Nabi menikahi lebih dari 4 wanita itu khusus untuk Rasulullah, tetapi pembebasan kepada Sofiyah lalu itu dia jadikan sebagai maharnya, ini bukan perbuatan yang khusus untuk Nabi, tetapi ini bisa dijadikan sebagai panutan bagi umatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ibu bapak, yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah hal yakunul islamu mahron, apakah keislaman seseorang bisa dijadikan sebagai mahar. Contoh begini, ada seorang wanita ini muslimah, kebetulan ada yang melamar, dan yang melamar ini adalah bukan muslim. Lalu wanita muslim itu mengatakan, kamu boleh menikahiku, tapi kamu harus masuk Islam dulu. Apakah keislaman laki-laki itu bisa dijadikan sebagai maharnya? Di sini disebutkan an Anasin qala, dari Anas bin Malik yang mengatakan, tazawwaja Abu Talhah Ummu Sulaim. Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita yang luar biasa, dan Abu Talhah itu sahabat yang luar biasa. Apa yang pernah kedua lakukan, mereka berdua lakukan,
sampai pernah turun suatu ayat seperti surat Al-Hasr, yaitu ketika suatu malam Nabi kedatangan tamu, ya, kemudian kebetulan Nabi tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menjamu tamunya. Ketika itu langsung, ya, yang menyetujui adalah Abu Talha, saya siap untuk menjamunya. Tamu dibawa pulang. Sampai di rumah ternyata istrinya tidak memiliki makanan kecuali hanya satu piring, dan itu jatah untuk anak mereka yang masih tidur. Kata Talha pada istrinya, sudah, berikan saya itu pada tamu kita. Nanti kalau anak kita bangun, kita nina bubukkan supaya tidur lagi. Malam itu Talha, istrinya, anaknya tidur dalam keadaan lapar, sementara tamunya bermalam di rumahnya tidur dalam keadaan kenyang. Pagi harinya, ya, Talha membawa tamu itu kepada Rasulullah. Dari jauh Rasulullah sudah senyum dan mengatakan, Allah heran atas apa yang kamu lakukan tadi malam, hingga Allah menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang yang mau mementingkan orang lain sementara ia dalam keadaan butuh. Itu kisah Abu Talha dan istrinya. Abu Talha, kata Anas, menikahi Ummu Sulaim. Fakana sadaqan ma bainahuma al-Islam. Dan mahar atas pernikahan keduanya adalah Islamnya Abu Talha. Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Itu maharnya itu keislaman Abu Talha. Disebutkan aslamat Ummu Sulaim qabla Abu Talha fa khotobaha. Ummu Sulaim telah masuk Islam. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, kemudian Abu Talha meminangnya. Kebetulan Abu Talha belum masuk Islam. Ummu Sulaim lalu mengatakan, inni qad aslamtu fa in aslamta nakahtuka. Sungguh saya sudah masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, saya mau dinikahi oleh kamu. Fa aslama, Abu Talha pun kemudian masuk Islam. Fa kana sadaqan ma bainahuma, maka keislaman Abu Talha ini menjadi mahar atas pernikahan antara keduanya. Oleh karena itu, ya, beliau pengarang kitab ini mengatakan wa fihi hujjatun liman ajaza ayyakuna islamar rajuli mahron. Ini sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah dalil bahwa keislaman seorang laki-laki itu bisa dijadikan sebagai mahar. Meskipun, ya, ada beberapa ulama yang lain, illa anna Aba Muhammad bin Hazmin ta'ana fi hadza. Meskipun seperti Abu Muhammad bin Hazm, beliau menolak pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh keislaman seseorang itu bisa dijadikan sebagai mahar. Alasannya apa? Alasannya peristiwa pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim terjadi sebelum adanya syariat pernikahan dan diwajibkannya mahar. Kemudian kata beliau, ya, bahwa ini tidak dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pernikahan antara Abu Talha kemudian Ummu Sulaim tetap berlangsung dan pernikahannya tidak dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijadikan sebagai hujah oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkannya keislaman seseorang itu menjadi mahar atas pernikahan dia dengan seorang perempuan yang dinikahinya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini.
Jadi ada 4 hal yang bisa dijadikan sebagai mahar. Pertama adalah semua harta yang memiliki nilai. Semua harta yang memiliki nilai apapun itu, maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Harta yang suci, yang bermanfaat, yang halal, bisa diserah terimakan, maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Yang kedua adalah semua pekerjaan yang bisa diupahkan, pekerjaan yang mendatangkan hasil atau bisa diupahkan, maka itu bisa juga dijadikan sebagai mahar. Yang ketiga, ya, mahar itu bisa berupa pembebasan atas wanita calon, ya, pengantin atau mempelai perempuan yang statusnya sebelumnya adalah, ya, menjadi budak, maka dengan membebaskannya itu bisa dijadikan sebagai mahar. Dan yang terakhir, keislaman seseorang itu juga bisa dijadikan sebagai mahar. Syaratnya adalah atas keridhaan dari pihak wanita yang menerima mahar tersebut. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, melengkapi, ya, tentang rukun nikah. Rukun nikah ada 4, ada wali, ada 2 orang saksi, ada akad dan ada mahar. Ya, beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai mahar seperti yang kita bahas tadi ini. Ibu bapak sampai di sini semoga bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, oke, monggo. Mahar yang berupa sebuah masjid, Pak. Ya. Itu yang bisa pakai apa hanya orangnya itu saja atau? Oh, oke. Mahar berupa masjid, ya. Seorang laki-laki menikahi istrinya. Saya akan menikahi kamu. Maharnya adalah sebuah masjid. Pertanyaan pertama, bolehkah itu dilakukan? Jawabannya, jika istri mau menerimanya, maka itu dibolehkan. Yang pertama. Yang kedua, apakah yang memanfaatkan hanya wanitanya saja? Maka mempelai wanita setelah menerima mahar itu, maka dia bisa mewakafkannya kepada kaum muslimin untuk dipakai, ya, untuk dimanfaatkan mereka. Karena itu sesuatu yang lazim. Tidak lazim jika wanita itu kemudian memagari masjidnya, kemudian hanya dipakai sendiri, rek guopo, itu ya. Jadi, ya, punya masjid, ya, viral misalnya, ya, masukkan ke YouTube, malah nanti akan jajalan banyak orang. Jadi pada prinsipnya diperbolehkan jika memang wanita itu meridhoinya. Kalau wanita meridhoinya, dia mengatakan, ya sudah, saya terima masjidnya, ya sudah, sah. Karena itu memang bisa diserah terimakan. Nah, akan lebih baik ketika kemudian wanita itu setelah menerima masjid itu kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin, dan itu akan menjadi amal soleh untuk mereka berdua, untuk suaminya dan juga untuk istrinya. Apakah ada? Barangkali ada, ya, mungkin belum kita temukan saja, ya, barangkali ada. Kalau kemudian janji sudah ada, kalau janji ada, suami, ya, menikahi perempuan kemudian berjanji, nanti kalau kamu jadi istri saya, kita akan bangun sekian masjid untuk kaum muslimin, itu sudah ada, ya. Tapi kalau mahar barangkali ada, ya. Jadi laki-laki memberi mahar masjid, ya. Kalau bukan masjid misalnya, ya, terbuat dari triplek, ya, dari triplek, misalnya replika masjid, bolehkah jadikan mahar? Boleh saja.
Wong boneka masjid kok boneka apa namanya replika itu miniatur itu boleh juga, apalagi ketika masjid ya yang besar. Pada prinsipnya diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oke. Okay. Ya. Jadi ngeten. Laki-laki pembahasannya laki-laki menikahi wanita, laki-laki menikahi seorang wanita, pernikahannya akan menjadi sah manakala ada wali, ada saksi, ada akad dan ada mahar. Otomatis ya mempelai itu ada. Jadi membacanya begini, ya rukunnya mesti ada mempelai, kalau tidak ada mempelai tidak ada pernikahan. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka yang harus ada adalah wali, kemudian saksi, kemudian mahar, kemudian akad. Karena dia sedang membahas dirinya. Ya, otomatis kok nikah kok mboten enten misalnya. Ya, artinya membacanya begitu. Ya mesti ada antara mempelai dua pasti ada. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama begitu. Bukan berarti nek nonong ngantene kan ora dadi pernikahan. Ini sedang membahas seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ingin menikahi, yang harus ada adalah itu tadi. Jadi ya dia sedang meniadakan dirinya, karena sedang menyatakan dirinya dia ingin menikahi wanita, yang harus ada adalah wali, kemudian saksi, kemudian akad, kemudian mahar. Nggih, leres ya. Memang bacanya mesti seperti itu ya. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang cukup jeli kan itu. Ini kan seperti ini, seperti misalnya kalau dalam khiwar, dalam percakapan, misalnya ya saya bertamu ya ke rumahnya Pak Hudi. Begitu saya masuk ya, kemudian Pak Hudi mengeluarkan minum, mengeluarkan snack, makanan, lalu kemudian monggo dipun unjuk. Saya hanya diam saja. Kok mboten tunjuk tak kula dereng dikon kok. Ampun wau monggo dipun unjuk, kan mboten meni Pak Agus. Nah, ini artinya tidak disebutkan itu menjadi bukan berarti itu menjadi ketidakbolehan ya. Karena kalau kaum tekstualis harus disebutkan monggo diunjuk Pak Agus itu. Kalau tidak begitu saya tidak minum. Itu seperti tadi. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang, ingin menikahi perempuan, yang harus ada adalah 4 hal tadi. Wallahu alam bisawab. Ya, Ibu Bapak mungkin sampai di sini untuk lanjutan pembahasan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di waktu yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.